Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi kita. Kali ini kita akan mencoba membahas latihan tes sistem CAT ya, untuk tes wawasan kebangsaan ya sahabat ya. Kita akan mencoba membahas beberapa soal yang ada pada soal-soal yang ada di hadapan kita kali ini ya. Soal pertama yaitu Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal. PPKI kita harus ingat ini adalah Kedusu Jumbi Inkai ya, yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 ya. Yang ditanya saat ini adalah disahkannya Pancasila oleh PPKI ya. Jadi Pancasila itu dibahas dan disempurnakan ya, dan disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada sidang pertama, yaitu 18 Agustus 1945. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Pancasila sebagai azas dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara, yaitu atau 3 azas, yaitu kalau kita jawab ini sahabat ya, ini merupakan 3 azas ini ya. Yang pertama kita lihat adalah azas kebudayaan ya. Azas kebudayaan itu secara yuridis ya, Pancasila itu telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal itu ada dalam adat istiadat orang Indonesia. Kemudian ada nilai religius ya, atau asas religius. Toleransi beragama itu didasarkan pada nilai-nilai religius, itu sudah ada dan mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian yaitu azas kenegaraan atau yang terakhir ya. Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan sebagai dasar negara. Jadi secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas negara. Jadi jawaban yang pas itu adalah ya sahabat, kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kita masuk ke soal nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter ya. Di sini ciri-ciri ideologi terbuka itu yang harus kita pahami dulu ya. Kalau memang Pancasila ini ideologi terbuka, maka masuk nggak ciri-ciri yang saya sebutkan ini sahabat ya. Ciri-ciri ideologi terbuka itu ya, yang pertama itu nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, kebudayaan, dan religiusnya masyarakat. Yang kedua itu tentu nilai ideologi terbuka itu adalah menerima reformasi. Atau yang ketiga, penguasa bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Oke, sahabat, yang mana di sini? Ya, D. Jawaban dari nomor 3 adalah D.
kita lanjut ke soal nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal yang dimaksud bahwa ideologi Pancasila bersifat, ini adalah sifat dari sebuah ideologi Pancasila ya. Ideologi Pancasila ini mempunyai sebuah sifat, yaitu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Jadi nilai apa tadi sahabat? Aktual, dinamis, dan antisipatif. Jawaban yang pas adalah B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Manusia menurut Pancasila sahabat ya, memiliki yang namanya sebuah kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluknya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan itu senantiasa ada di dalam kehidupan manusia, baik itu bermasyarakat dan bernegara. Kebebasan manusia di era demokrasi atau dalam rangka sistem demokrasi tentunya tidak dapat melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan ya. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Berarti jawabannya tidak akan mampu ya atau melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. A, jawaban nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk konstitusi ya sahabat ya, A, membatasi kekuasaan pemerintah, B, memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C, jaminan atas kewajiban politik rakyat, D, kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, E, kekuasaan hukum di atas parlemen. Sekarang kita harus pahami dulu ya sahabat, apa makna konstitusi dan apa yang harusnya kegunaan dari konstitusi ini. Kita punya dasar negara yaitu Pancasila, kemudian kita punya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Agar sahabat tidak keliru ya, Pancasila dasar negara, kalau ditanya apa itu konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa dibuat konstitusi? Untuk membedakan ini negara republik dengan negara monarki ya sahabat ya. Makna konstitusi tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya itu
terdapat kehidupan sosial politik suatu bangsa, sahabat ya, yang menjadi pedoman bernegara. Konstitusi ini keberadaannya pada prinsipnya ya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Berarti jawaban yang pas adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Sahabat ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal yang selanjutnya ya sahabat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi sahabat.